Mahal harganya si batu bacan, bacan dibeli hijau warnanya. Salam pembuka saya ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga Bapak Ibu guru hebat selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam setiap aktivitasnya. Siang ini berjumpa lagi dengan saya, Siti Zahara Rahman, dalam pembelajaran kita diferensiasi konten. Tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi diferensiasi konten, peserta mampu memahami dan menjelaskan 3 strategi diferensiasi pembelajaran. 2. Peserta memahami tentang diferensiasi konten. 3. Peserta mengetahui bagaimana karakteristik atau ciri-ciri diferensiasi konten. 4. Peserta mengetahui contoh-contoh penerapan diferensiasi konten. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diferensiasi konten, perlulah kita mengetahui tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu yang beragam. Ingatlah satu persatu murid-murid kita di kelas Bapak Ibu. Bagaimana karakteristik setiap anak? Tahukah Bapak Ibu apa kekuatan murid-murid kita masing-masing? Bagaimana gaya belajar mereka? Apa saja minat mereka? Siapa yang paling menyukai kegiatan berkelompok? Siapa yang selalu menghindar saat bekerja berkelompok? Siapakah yang level membacanya paling tinggi? Siapakah murid yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan memahami bacaan mereka? Siapakah yang paling senang menulis? Siapakah yang lebih senang berbicara? Siapakah yang belajar dengan banyak bergerak? Nah, beragam bukan kebutuhan murid-murid kita? Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, guru perlu memperhatikan 3 aspek pemetaan kebutuhan murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar. Readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang perlu diingat Bapak Ibu guru hebat, kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Kesiapan belajar lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini, sesuai dengan keterampilan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. 2. Minat. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Tugas guru menjaga minat murid agar tetap tinggi, sehingga
dapat meningkatkan kinerja murid dengan gaya belajar yang berbeda. 3. Pemetaan murid dengan profil belajar. Profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Nah, guru-guru hebat, sudah tergambar ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan 3 aspek pemetaan kebutuhan murid. Nah, 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam kesempatan ini, kita akan fokus pada strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid. Konten merupakan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten juga dapat dilakukan berdasarkan minat murid. Guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, audiovisual, atau kinestetik. Karakteristik atau ciri-ciri diferensiasi konten yaitu 1. Materi disajikan dalam bentuk beragam. Contoh, video, bacaan, gambar. 2. Terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. 3. Pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikannya pada teman sebaya. 4. Pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. 5. Adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih satu bab atau satu sub materi yang disukainya. Nah, teman-teman, ya, Bapak Ibu guru hebat, semoga informasi tentang diferensiasi konten yang sudah kita pelajari bersama hari ini sudah dapat dipahami, ya, dan semoga kita dapat melakukannya di dalam kelas-kelas kita. Terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Umroh haji ke kota Mekah, ingin ibadah berlama-lama. Semoga pembelajaran ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup pembelajaran dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.